program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya. Kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil. Tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya. Kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan
jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK. Ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja. Ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil, ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil. Tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK. Ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja. Ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini?
Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Balik ya, Mas. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Nah, kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah ya. Nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Balik ya, Mas. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport.
Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa. Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa.
Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan tidak menampilkan. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah ya. Nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini
link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah ya. Nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi.
sini diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan cukup tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah,
mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo
dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja kita juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam workshop ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah ya. Nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja kita juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja,
kedisiplinan, sikap, dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap, dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka
yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil. Tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK. Ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja. Ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga
kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga. Kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK. Ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja. Ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja kita juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga. Kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat
dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa. Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern, karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik dan secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern, karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa. Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi,
dengan dinas pendidikan terkait kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah ya. Nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo
program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya. Kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK. Ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja. Ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Nah, kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil. Tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya. Kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan
jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa. Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil, ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan tidak dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga. Kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa. Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini?
Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Balik ya, Mas. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK. Ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja. Ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Balik ya, Mas. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita menanamkan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport.
Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Link and match. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum, di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan, karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua, bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota, kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran, ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa?
Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur dan pemerintah, memang ada yang belum link dan ada yang belum match. Gitu. Kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi. Kita melakukan gerakan Apindo Daya. Ini suatu inisiatif dari kami Apindo Banten untuk mensupport program pemerintah dalam hal mengurangi pengangguran. Pengangguran di Banten ini kan tinggi ya. Kami semua Apindo Banten semua berkomitmen untuk bisa mensupport. Kebetulan hari ini kita ada Banten Investment Forum di mana banyak sekali investor akan masuk ke Banten. Tentu harus kita imbangi dengan ketersediaan tenaga kerja dari Banten yang punya kompetensi yang diharapkan dan punya daya saing yang tinggi. Tingkat kompetensi yang diharapkan tidak hanya skill, tapi juga yang non skill, etos kerja, kedisiplinan, sikap dan perilaku. Itu menjadi concern karena itu akan menjadi kunci keberhasilan di dalam bekerja. Pak, itu kapan rencananya program yang akan dimulai? Rencananya dalam waktu dekat ini kami dengan seluruh kepala daerah ya, kota maupun kabupaten, kita akan segera berkoordinasi untuk bisa melaksanakan karena kami sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur juga tadi dengan kepala daerah semua bahwa kami akan lakukan semacam show ya, kita akan lakukan program di tiap kota kita akan jalankan. Karena Apindo ada di semua kota kabupaten di Banten. Targetnya berapa sih Pak nanti tenaga kerja yang akan dilatih? Nanti kita sebetulnya yang penting itu harus tepat sasaran. Ya kan, tenaga kerja yang produktif itu yang seperti apa? Karena nanti gini, tenaga kerja kita itu ada yang sudah bekerja kemudian menjadi korban PHK, ada juga yang sudah lulus kuliah atau sekolah tapi belum bekerja, ada juga yang masih sekolah. Ya, nah, mitigasinya adalah kita mencoba quick win itu melakukan pelatihan untuk mereka-mereka yang sudah lulus sekolah, lulus kuliah tapi belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu kita akan latih mereka. Itu quick win-nya. Nah, jangka panjangnya kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dengan dinas pendidikan terkait. Kita akan mencoba memberikan kontribusi di dalam membina adik-adik siswa kita di SMK. Jadi sehingga lulus nanti mereka pun siap. Pak, kenapa Apindo memilih program ini? Apakah selama ini kan Apindo kan para pengusaha ya? Apakah karena memang skill tenaga kerja dari Banten sendiri kurang sehingga Apindo akhirnya memilih program ini? Ya, sebetulnya ini masalah sudah cukup lama. Kalau mungkin pernah dengar adalah link and match ya. Jadi ketersediaan tenaga kerja dengan jumlah kebutuhan tenaga kerja di industri. Nah, ini link and match ini sebagaimana juga kemarin diskusi dengan Pak Gubernur
memang ada yang belum link dan ada yang belum match gitu. Dan kami di Apindo dengan semua pengusaha yang ada juga concern karena kami juga tidak bisa beroperasi secara baik, secara stabil ya kalau tenaga kerja itu juga tidak mendukung dan dinamika. Sehingga kami berinisiatif ini untuk jangka panjangnya juga kami memiliki tenaga kerja yang terampil, tidak hanya terampil tapi juga bersikap baik, disiplin, memiliki etos kerja yang tinggi.